Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua kabarnya baik ya, sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, aku beraktivitas lagi di dapur kuning minimalis. Kegiatan pagi hari aku sebagai ibu rumah tangga ini aku awalin dengan mencuci yang ada di sink wastafel. Seperti biasa, kalau pagi itu cuciannya selalu numpuk ya, karena pagi itu pasti ada rutinitas masak, dan kalau masak itu pasti perabotannya tuh banyak banget yang yang harus dicuci ya. Karena kalau masak tuh aku nggak bisa ya teman-teman kalau sambil nyuci gitu. Jadi menurut aku tuh aku lebih efektif dan efisien kalau nyucinya tuh di akhir, jadi nggak bisa nyambi-nyambi. Takutnya kalau nyambi-nyambi tuh misal lagi goreng nanti gosong gitu, jadi biasanya aku tumpuk kayak gitu ya teman-teman. Kalau kalian gimana, tim yang suka numpuk cucian atau yang kayak aku ya, ditumpuk, atau yang tim yang setiap kali langsung dicuci, misal habis dipakai buat nyuci sayur langsung dicuci langsung gitu? Kalau aku tuh nggak bisa ya teman-teman, soalnya ya itu tadi udah pernah sih nyoba, tapi kalau pas lagi goreng seringnya gosong. Ini lumayan banyak banget ya, aku nggak nyanda waktunya, tadi keburu nganter via sekolah karena udah jam 7 pagi ya. Jadi kalau udah jam 7 itu harus mandi dan lain-lain ya. Jadi kegiatan aku di dapur aku tinggal dulu, dan aku bakal sambung lagi kegiatannya setelah aku nyampe di rumah teman-teman. Oh ya, kalian tuh di rumah ini enggak sih apa sedia grenjeng kayak aku ini? Enggak, ini tuh aku lagi gosok mangkok, di bagian belakangnya tuh kok kayak kotor banget gitu ya, susah banget dihilangin. Jadi itu aku gosok-gosok pakai grenjeng gitu. Beli satu aja awet banget ya, apalagi punya dua ya, tapi itu aku cuman beli satu aja, itu bener awet banget. Aku di sini nyuci aku pakai tirisan ya teman-teman. Tirisan itu plastik, jadi nggak karatan, dan menurut aku dia itu walaupun bentuknya kecil kayak gini teman-teman, itu tuh muat banyak ya. Nah, sambil aku beraktivitas di dapur hari ini, aku mau ngobrol santai aja ya, karena kan kalau aku nyeritain isi videoku tuh kalian udah bosen ya. Jadi ini sambil ngobrol santai aja tentang bagaimana caraku ya mengatur stok dapur supaya lebih hemat, lebih rapi, dan bikin pengeluaran rumah tangga itu jadi lebih terkontrol. Karena kadang kita itu merasa uang belanja itu cepat sekali habis ya, baru beberapa hari belanja itu sudah merasa ada yang kurang lagi, padahal kalau diperhatikan tuh belum tentu ya masalahnya itu ada pada jumlah uang belanja. Kadang itu justru masalah utamanya ada pada cara kita menyimpan dan menata ya, memakai stok bahan makanan di rumah. Banyak orang itu mengira hemat itu harus selalu menekan pengeluaran sekecil mungkin ya, padahal hemat yang sebenarnya itu adalah bagaimana caranya uang yang kita keluarkan itu bisa dipakai sebaik mungkin, jadi tidak terbuang percuma dan semua kebutuhan rumah itu tetap terpenuhi. Salah satu tempat yang paling berpengaruh untuk urusan hemat ini tuh adalah dapur ya teman-teman, karena dapur berkaitan langsung dengan kebutuhan makan keluarga setiap hari. Kalau stok dapur berantakan, kita itu sering tidak tahu ya apa yang masih ada dan apa yang sudah habis. Akhirnya saat belanja, kita itu membeli barang yang ternyata tuh masih tersedia di rumah. Nah, setelah pulang baru deh ya sadar kalau bawangnya masih ada, cabenya masih ada, telur masih tersisa, mie instan masih satu dus, atau beras ternyata masih cukup ya untuk beberapa hari. Nah, hal seperti ini tuh kelihatan sepele, tapi kalau sering terjadi tentu bikin pengeluaran jadi boros, ya enggak teman-teman? Aku sendiri belajar ya bahwa dapur yang rapi itu bukan soal terlihat bagus aja ya. Dapur yang rapi itu sangat membantu pikiran jadi lebih tenang. Jadi saat semua tertata, kita itu lebih mudah mengambil barang, lebih mudah memasak, dan lebih mudah mengatur belanja berikutnya. Jadi kalau teman-teman merasa uang belanja cepat habis, coba mulai lihat dulu ya kondisi dapur di rumah.
Langkah pertama yang paling sederhana itu biasakan mengecek stok ya sebelum belanja. Kalau aku tuh wajib banget ya teman-teman, jadi jangan langsung pergi ke pasar atau minimarket tanpa melihat isi rumah dulu. Cek beras tinggal berapa, telur masih berapa butir, nah minyak goreng tuh masih cukup atau tidak, bumbu dasar masih ada atau tidak, terus sayur di kulkas masih layak pakai atau tidak. Karena dengan mengecek dulu kita itu jadi belanja yang memang sesuai kebutuhan aja. Kadang karena sibuk kita itu malas ya mengecek stok dan memilih langsung belanja saja. Akibatnya barang jadi menumpuk kan. Nah, ada yang beli gula ya, padahal gula masih ada 2 bungkus, beli kecap, padahal botol lama tuh belum habis, beli sabun cuci piring, padahal masih ada cadangan. Jadi kalau seperti ini terus tuh uang belanja habis tanpa tapi isi rumah itu malah penuh ya barang yang belum terpakai. Dan kalau kayak gitu pun aku aja jadi bingung ya mau ditata di mana, karena emang tempatnya itu terbatas banget. Jadi setelah belanja itu juga penting sekali langsung menata hasil belanjaan ya teman-teman. Jangan dibiarkan menumpuk di meja atau dalam kantong plastik terlalu lama ya. Sayur itu sebaiknya dipisahkan, dibersihkan seperlunya, lalu disimpan ke dalam wadah atau food container. Jadi dengan begitu sayur itu lebih awet dan lebih gampang diambil saat mau masak. Nah, kalau sayur dibiarkan di plastik belanja, kadang tuh cepet layu, lembab, dan gampang busuk. Akhirnya belum sempat dimasak sudah rusak duluan. Itu tuh sama aja buang uang ya. Jadi uang yang kita keluarkan itu ikut terbuang kan. Nah, makanya menata belanjaan setelah pulang itu bukan sekedar rajin ya, tapi juga bagian dari kebiasaan hemat. Lalu biasakan menyimpan bahan makanan berdasarkan jenisnya ya teman-teman. Misalnya bawang dan kentang itu di tempat yang kering, cabai dan sayur tertentu itu di kulkas, bumbu kemasan disusun dalam satu wadah, cemilan anak bisa dipisah ya, dirak sendiri. Dengan begitu kita itu tahu ya letak semua barang dan tidak perlu mencari-cari terlalu lama. Kalau semua campur aduk, kita tuh kadang membeli lagi ya karena merasa barangnya tuh hilang atau habis. Ternyata hanya terselip di belakang rak gitu teman-teman. Ini tuh seringkali terjadi ya di banyak rumah. Jadi menata barang itu ternyata sangat membantu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Teman-teman, jadi salah satu tips yang paling membantu adalah ya pakai sistem barang lama dipakai dulu ya. Kayak aku tuh biasanya kalau nyusun telur tuh biasanya aku pindah di bagian sebelah kanan ya, karena aku tuh udah kayak otomatis aja gitu ngambil telurnya di sebelah kanan. Makanya biasanya yang lama itu aku taruh di kanan, terus yang baru tuh aku taruh di sebelah kiri. Jadi yang lama tuh dipakai dulu. Jadi bahan yang sudah lebih dulu tuh dibeli ditaruh di bagian depan ya, sedangkan yang baru datang tuh di belakang. Kalau telur di bagian kanan ya teman-teman. Jadi dengan cara ini tuh stok lama tidak terlupakan dan bisa segera dipakai sebelum rusak atau kadaluarsa. Misalnya punya 2 botol saus, gunakan yang lama dulu ya. Punya 2 bungkus tepung, habiskan yang terbuka dulu. Punya sayur yang dibeli kemarin, masak dulu sebelum membeli lagi. Jadi kebiasaan kecil seperti ini tuh sangat berguna dan sering disepelekan. Bisa juga kemudian buat daftar belanja sederhana, jadi tidak perlu ribet ya pakai buku besar, cukup catatan kecil di handphone atau di note gitu ya di HP. Kalau aku biasanya kayak gitu, atau bisa juga secari kertas, tulis barang yang benar-benar habis atau hampir habis. Jadi saat pergi belanja kita lebih fokus dan tidak mudah tergoda ya untuk membeli barang lain. Seringkali atau kita tuh kalau belanja tanpa daftar, kita melihat promo sedikit langsung tertarik ya. Padahal barang itu belum tentu dibutuhkan. Akhirnya total belanja jadi besar kan ya. Promo itu memang menyenangkan teman-teman, tapi kalau barangnya belum perlu ya tetap saja ya menghabiskan uang. Nah, selain itu usahakan punya menu sederhana ya untuk beberapa hari ke depan. Ini tuh aku ada menu ya, tadi beli tahu sama beli bayam. Jadi tidak perlu ada detail ya teman-teman. Misalnya besok tumis sayur, lusa sup, berikutnya telur kecap, lalu ayam goreng. Nah, aku sih yang sederhana aja dan gampang ya. Jadi dengan gambaran menu seperti ini kita tuh bisa menyesuaikan bahan yang ada dan belanja lebih terarah. Kalau kita itu tidak punya rencana sama
sama sekali. Kita sering bingung setiap hari tuh mau masak apa ya, karena bingung akhirnya memilih beli makanan di luar. Sesekali 2 kali sih mungkin biasa ya, tapi kalau terlalu sering tentu pengeluaran itu memang jadi jauh lebih besar dibandingkan masak sendiri ya. Karena aku aja ngalamin banget ya, sekali jajan tuh nggak cukup 30.000 ya teman-teman, kadang tuh 50.000 sekali makan bertiga. Dapur yang bersih juga berpengaruh pada semangat memasak ya teman-teman. Makanya aku tuh sering ya, hampir sering banget bersihin dapur. Kalau wastafel penuh, piringnya kotor ya, meja lengket, lantai kotor, dan alat masak tuh berantakan, biasanya kita tuh udah lelah duluan ya sebelum mulai masak. Akhirnya memilih beli makanan yang jadi karena merasa males. Makanya sebisa mungkin itu sebelum meninggalkan dapur, aku tuh udah beres-beres duluan ya teman-teman, sampai bersih baru deh ditinggal. Berbeda ya kalau dapur bersih dan rapi, mau cuci bahan enak, mau motong sayur enak, mau masak apapun rasanya lebih ringan. Jadi kebiasaan membersihkan dapur setiap hari itu juga termasuk cara hemat yang tidak langsung terasa ya, tapi dampaknya besar. Contohnya selesai makan langsung dicuci piring ya, dilap meja dapur, buang sampah, atau menyapu di area dapur. Karena menurut aku aktivitas kecil seperti ini itu membuat pekerjaan tidak menumpuk ya teman-teman. Karena saat pekerjaan tidak menumpuk, tenaga dan pikiran itu juga lebih ringan. Lalu untuk bahan-bahan rutin seperti susu anak, gula, kopi, teh, tepung, beras kecil bisa dipindah ke wadah tertutup yang praktis ya. Kalau beras aku pakai wadah beras teman-teman yang ada rodanya, itu aku beli yang 10 kilo ya, jadi lebih enak gitu ya. Selain terlihat rapi, kita juga gampang melihat stok ya yang tersisa berapa banyak gitu. Jadi sebelum habis total kita sudah siap ya buat beli lagi. Kadang ya kalau barang masih di kemasan besar, kita itu nggak sadar ya ternyata tinggal sedikit. Nah, tahu-tahu habis saat dibutuhkan. Akhirnya harus beli mendadak, dan kadang membeli di tempat yang lebih mahal karena kepepet ya. Contohnya aja akan beda ya, di warung sama di swalayan tuh harganya kadang lebih murah yang di swalayan. Dan membeli mendadak itu sering membuat pengeluaran tuh lebih besar ya teman-teman, karena saat terburu-buru kita itu tidak sempat membandingkan harga atau mencari alternatif. Makanya memantau stok sejak awal itu sangat membantu ya teman-teman. Aku aja kalau belanja di swalayan tuh kadang aku banding-bandingan dulu ya, mau yang ini apa yang ini gitu, kok yang ini harganya segini, kok yang ini segini gitu. Jadi aku tuh pilihnya yang benar-benar yang murah dan itu tuh dibutuhkan banget gitu loh teman-teman. Nah, kemudian penting juga ya membedakan kebutuhan dan keinginan. Saat ke pasar atau ke swalayan tuh kan banyak ya barang yang menarik, ada cemilan baru, minuman lucu, alat dapur lucu, dan bahkan promo di bundling ya. Tapi tidak semuanya harus dibeli ya teman-teman. Tanya dulu pada diri sendiri, apakah ini tuh memang dibutuhkan sekarang gitu ya. Kalau jawabannya tidak, lebih baik tahan dulu. Jadi bukan berarti pelit, tapi lebih bijak. Uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lebih penting seperti lauk, susu, gas, atau kebutuhan anak. Jadi jangan remehkan sisa bahan makanan. Kadang sedikit wortel, sisa kol 2 butir, telur 2 butir, sedikit tempe itu masih bisa ya jadi masak menu enak lah, yang kalau kita itu kreatif gitu teman-teman. Bisa jadi tumisan, nasi goreng, sup, atau bakwan. Jadi jangan buru-buru dibuang hanya karena sedikit. Manfaatkan sisa bahan dengan baik ya, karena bagian dari hidup hemat. Bahkan kadang dari bahan sederhana justru jadi masakan rumahan yang paling disukai keluarga ya teman-teman. Biasakan juga mengecek kulkas seminimal mungkin ya, beberapa menit setiap hari. Lihat bahan mana yang harus segera dipakai. Kalau ada sayur yang mulai layu, segera masak ya hari itu juga. Kalau ada lauk sisa, olah kembali jadi menu baru. Dengan begitu tidak ada bahan makanan yang terbuang. Karena makanan yang terbuang itu sebenarnya sama dengan uang yang terbuang ya, karena semua bahan itu dibeli dengan uang hasil kerja keras kita. Jadi semakin sedikit yang terbuang, semakin baik pengelolaan rumah tangga kita ya. Jadi teman-teman, hidup hemat itu bukan berarti hidup susah ya. Hidup hemat itu hidup teratur. Kita itu tahu kapan membeli, kapan memakai, kapan menyimpan, dan kapan harus berhenti belanja. Jadi yang tidak perlu. Dengan begitu keuangan rumah itu lebih aman. Kalau rumah tangga pengeluarannya terkontrol, hati juga lebih tenang ya, tidak panik di tengah bulan karena uang sudah menipis, tidak bingung juga besok mau masak apa, tidak stres karena dapur berantakan dan stok yang tidak jelas.
Jadi mulai saja dari hal kecil ya teman-teman. Hari ini rapikan satu rak dapur, besok rapikan kulkas, lusa buat daftar belanja, minggu depan mulai atur menu sederhana. Jadi tidak perlu langsung sempurna, sedikit demi sedikit itu akan terasa manfaatnya. Jadi rumah yang nyaman itu tidak selalu rumah yang besar ya. Dapur yang enak dipakai juga tidak harus mewah. Dapur yang sederhana pun bisa terasa nyaman kalau bersih, tertata, dan stoknya teratur. Jadi justru kebiasaan sederhana inilah keluarga bisa hidup lebih tenang. Semoga obrolan santai sambil beraktivitas di dapur ini bermanfaat ya teman-teman. Semoga rumah kita semakin rapi, stok dapur semakin teratur, dan pengeluaran rumah tangga semakin hemat. Karena kadang ketenangan rumah itu dimulai dari dapur yang bersih dan tertata. Semoga harinya menyenangkan ya teman-teman, dapur nyaman, masaknya lancar, dan rezekinya selalu cukup. Sampai ketemu lagi di obrolan santai berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.